Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada pertemuan harian untuk latihan i'rab. Sudah masuk ke latihan i'rab metode tamyiz 2, sudah sampai ke surat At-Thariq. Ya, seperti biasa, mohon disiapkan buku dan alat tulis, ya, dan pulpen atau pensil untuk mencatat apa yang harusnya dicatat, ya. Karena sekali lagi ingatkan, tidak semua yang ada di presentasi tertera, itu cuman poin-poinnya saja. Adapun penjelasan lebih rinci ya dijelaskan dengan lisan, ya. Kalaupun ini, soalnya saya ragu kalau mau ditonton yang kedua kali, ya. Jadi mending sambil catat lagi, sambil catat, ya. Dan sudah diasumsi lagi ini sudah dicoba, ya, sudah latihan dulu sehingga tinggal latihan sekarang, ya. Ya, kita mulai seperti biasa. Pembagian pada pertemuan pertama, ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan bahas adalah ayat 1 sampai ayat 10. Ya, ayat 1 sampai ayat 10. Ya, pertemuan pertama ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Pertama adalah ibtidaiyah yang merupakan isinya sumpah dan jawabannya, ya. Sumpahnya adalah was-sama'i wat thariq. Wa sumpah, ya. Qasam as-sama'i itunya muqsam bih, ya. Ya, itu kan dianggap kan jar majrur. Wasama itu kan dianggap jar majrur, ya, maka dia terhubung kepada fiil dari sumpah uqsimu bi yang dikira-kira, ya, uqsimu, ya. Uqsimu bi, ya, karena wa itu ini, jadi terhubung kepada sumpah yang dikira-kira. Wa yang kedua adalah al-atfu, melanjutkan sumpah, ya. Kemudian at-thariq adalah yang digunakan untuk bersumpah yang kedua. Bukan maksudnya yang setelahnya, yang lanjutannya. Ya. Kemudian ada wama adrokama at-thariq. Lagi-lagi ini adalah i'tiradi, ya, kalimat sisipan. Ya, semua yang ada wama adrokama itu adalah i'tiradi, ya. I'tiradi, ya. Kalimat sisipan. Ketika ada pertanyaan, maka ada jawabannya juga. Nah, jawabannya adalah istinafiyah bayani, ya, dari i'tiradi an-najmu as-sakib, ya, itu lupa alifnya lupa ini, ya. An-najmu as-sakib, ya. Jadi an-najmu as-sakib yang menjadi istinafiyah bayani. Kemudian isi sumpah setelah ini sedikit langsung ke isi sumpah in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, ya. In kullu nafsin 'alaiha hafiz, ya. In di situ adalah inna yang di takhfif, yang diringankan, ya. Meskipun dia ada syarat, ya. Jadi di situ jawaban sumpah, di sini boleh dengan yang seperti ini. Ya, in kullun nafsin lamma 'alaiha hafiz. Inilah jumlah ibtidaiyah yang menjadi pembuka dari at-thariq. Kemudian yang kedua adalah istinafiyah. Iya, ini dua bagian, ya. 2 atau 3 ini? 2 bagian kan. Ya, istinafiyah memulai kalimat baru, ya, falyanzur al-insanu mimma khuliq. Ya. Adalah jumlah istinafiyah dengan jumlah fi'liyah biasa, ya. Kemudian khuliqa min ma'in dafiq
Ini adalah istinafiyah dari khuliqa. Ya, istinafiyah bayani dari khuliqa. Lihat ya, ulang. Itu badal. Khuliqa. Badal. Jelas sekali. Terulang 2 kali. Badal. Dan sehingga dia membuat kalimat penjelasan. Istinafiyah bayani. Ya. Jadi badal itu biasa membuat istinafiyah bayani. Ya, penjelasan lebih lengkap lagi. Ya. Apakah maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, kan? Dia diciptakan dari ini. Ya. Kemudian ma itu kan sifat pertamanya adalah dafiq. Ya, ma itu yang sifat pertamanya dafiq. Sifat keduanya berupa jumlah fi'liyah, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya. Ya, ini salah ini lagi. Salah ketik lagi itu ya. Ya. Ya, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya, jadi itu yang menjadi naat kedua dari ma. Naat pertamanya kan dafiq, ya. Naat keduanya adalah yakhruju min baini sulbi wat taraib, ya. Kemudian yang ketiga, istinafiyah ketiga, bikin kalimat baru lagi. Innahu ala raj'i laqadir. Jumlah ismiyah. Kemudian yauma tublas sarair ada dzarf madzruf terhubung pada raj'ihi, ya. Jadi ini kemudian fa itu di situ ma'nuf melanjutkan kalimat dari yauma tublas sarair, ya. Fa malahu min quwwatin wala nasr. Jadi ini masih bagian dari dzaraf madzruf, ya. Jadi ini tiga bagian yang kita akan bahas hari ini insyaallah. Jadi insyaallah at-thariq ini akan 2 pertemuan. Pertemuan pertama 1 sampai 10, pertemuan kedua sisa yang bagian kedua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada ibtidaiyahnya was-sama'i wat-thariq, ya. Ya, di sini Allah bersumpah dengan langit, ya. Karena langit di antara makhluk Allah yang paling besar, ya. Was-sama'a banainaha biaidin wa inna lamusiun, ya. Sungguh langit kami bangun dengan kekuatan kami, ya, dan kami benar-benar meluaskannya. Lamusiun, jadi sangat luas sekali langit. Tidak ada kita tahu ujung langit itu sebelah mana, ya. Ya, itu yang meliputi bumi itu baru sebagiannya, bukan seluruhnya. Ya kan, langit naungan langit ada matahari yang sangat besar. Matahari masih kalah dengan langit, ya. Bulan, bintang-bintang yang ribuan, yang miliaran, ya, masih diliputi oleh langit, ya. Jadi di antara makhluk yang amat besar. Tapi kebesaran langit masih kalah dengan kursi Allah. Jadi kalau langit dan bumi disatukan, ya, langit dan bumi disatukan dibandingkan dengan kursi Allah, maka kursi Allah itu langit dan bumi yang disatukan semua, langit yang 7. Ini yang kita baru lihat, ini baru langit yang 1 kan. Itu ada 7 lapis, ya. 7 lapis langit yang baru kita lihat sekarang yang lapis pertama, yang lapis pertama langit. Ada 7 lapis. Nah, langit 7 lapis plus bumi dan isi-isinya itu dibandingkan dengan kursi Allah cuman seperti cincin di atas padang pasir. Jadi tidak kelihatan kan cincin, suruh cari cincin di padang pasir tidak akan kelihatan. Arsy Allah, ya, singgasananya Allah dibandingkan kursi Allah dibandingkan arsy Allah, maka kursinya itu cuman seperti cincin dibandingkan di atas padang pasir. Bayangkan, langit yang sudah besar saja plus 7 langit plus bumi, maka dia tidak apa-apanya dibanding kursi Allah. Kursi Allah yang sudah besar sekali, ya, tidak ada apa-apanya dibanding arsy Allah. Allahu Akbar. Jadi Allah lebih besar lagi, maha besar, ya. Jadi apalagi Allah, ya, maha besar, tidak ada yang mengalahkannya, ya. Itu ya. Jadi Masya Allah, ini sama Allah mengingatkan kita tentang apa namanya, makhluknya yang terbesar di antara makhluk yang besar, ya. Kemudian Allah juga bersumpah dengan at-thariq, ya. Maknanya dalam bahasa Arab adalah al-ityanu bil lail,
yaitu apa-apa yang datang pada malam hari. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza qadima ahadukum lailan, ya, ya, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, ya, ini ya, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashito asy'isah, ya, asy'isah, ya. Jika seorang laki-laki datang, ya, kepada keluarganya turukon di malam hari, ya. Jadi turukon, ya, waktu pada malam hari, hatta tastahidda al-maghibatu, ya, maka janganlah dia mendatangi istrinya, mendatangi keluarga agar istrinya bersiap-siap dulu, ya, ya, agar istrinya, keluarganya bersiap-siap. Watas tamisi, ya. Jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya di antara sunnah kalau kita pulang safar, hendaknya kita mengkabari terlebih dahulu, ya. Kalau jadi adapun yang di atas ini larangan pada malam hari karena dulu belum ada komunikasi, ya. Ketika sekarang sudah ada komunikasi, maka boleh asalkan diberitahu. Bahkan yang dilarang itu di dalam hal ini adalah suami mencari-cari kesalahan istrinya. Jadi tidak mau kasih tahu kapan-kapan pulang, mau datang tiba-tiba dalam hal mencari-cari kesalahan atau prasangka buruk kepada istrinya. Dan seperti dalam Jabir bin Abdullah hadisnya, ya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatruqo, ya, gitu ya, an yatruqo, ya. Ya, jadi seorang mendatang an yatruqo ar-rajulu ahlahu lailan yatakhawwanuhum aw yaltamisu asaratihim, ya, asaratihim. Jadi itu ya. Jadi Rasulullah SAW melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari, ya, ya, yatakhawwanuhu, untuk mencari apakah istrinya berkhianat, au yaltamisu asaratihim, ya, atau ingin mencari-cari kesalahannya, ya. Itu ini. Jadi dilarang mencari-cari kesalahan istri, ya. Kemudian lanjut di penggalan berikutnya yaitu i'tiradi, ya, wa ma adraka ma at-tariq. Wa di situ i'tiradi, ya. Di sini saya hijaunya hijau yang beda lagi untuk kalau dia beda bukan waw atfu dan bukan waw bukan waw atfu. Ya, jadi i'tiradi membuat kalimat sisipan wa ma adraka ma at-tariq, ya. Sudah dipelajari berulang, tinggal di lihat lagi, coba dilatihan sendiri bagaimana cara mengi'rab wa ma adraka ma at-tariq, ya. Harusnya udah ini sudah yang ke-5 kali, kalau 6 kali berapa kali harusnya sudah bisa, ya. Dia jumlah ismiyah, ya, ma-nya istifham, adraka khobarnya, ya, adraka maf'ulnya 2, ka yang pertama, yang kedua jumlah ismiyah mat-tariq, ma isim istifham, at-tariq isim, ya, isim al-ma'rifah. Jadi mubtada dan khobar lagi, ya, begitu ya. Insyaallah sudah, coba latihan lagi, bisa ndak wa ma adraka ma at-tariq dibikin kemudian dicontek di catatan sebelumnya. Jadi harus bisa ini karena terulang-ulang, Al-Qur'an itu kan berulang-ulang. Jadi sekali sudah tahu, diulang lagi latihan lagi, diulang lagi latihan lagi, pas keempat ke-6 kali harusnya cepat, ya, karena sudah diulang, sudah pernah, ya. Ya, jawabannya huwa an-najmus tsaqib. Ini istinafiyah bayani dari i'tiradi di atas kalimat baru, ya. Istinafiyah bayani dari i'tiradi di atas, ya. Nah, ya, karena sudah jelas ditanyakan itu at-tariq, maka sebenarnya huwa atau at-tariq itu at-tariq an-najmus tsaqib, ya, atau huwa an-najmus tsaqib. Itu dikira-kira pasti itu mubtada. Jadi kalau ada jawaban
yang nampak di tulisan itu atau yang ada dibicarakan itu adalah khobarnya. Ya, karena mubtada'nya sudah ditanyakan tadi. Jadi tidak boleh mau ulang lagi, cuman buang-buang kata. Makanya an-najmus sakib langsung dijawab, ya. Nah, harusnya kan huwa an-najmus sakib atau at-tariqu an-najmus sakib. Jadi dia adalah jumlah ismiyah lagi, ya. Mubtada dikira-kira itu huwa atau at-tariq, kemudian khabarnya berupa mausuf sifat an-najmu as-saqib. Ya, di sini lagi Allah merinci tentang at-tariq, ya. Yaitu an-najmu bintang as-saqib yang menembus. Ya. Di Qatadah, Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Qatadah dan selainnya bahwa dinamakan bintang sebagai at-tariq karena ia hanya dapat dilihat di malam hari, sedangkan di siang hari tidak kelihatan sebagaimana disebutkan di dua hadis di atas tadi. Ya. As-saqib ya maksudnya adalah Ibnu Abbas bilang cahaya yang terang, ya. As-Saddi bilang yang menembus setan-setan ketika apabila melemparkan padanya, apabila dilemparkan kepadanya. Kemudian Ikrimah menggabungkan pendapat itu, yaitu cahaya yang terang yang membakar syaitan-syaitan yang mencoba naik mengambil info-info di langit, ya. Ya. Itulah an-najmu as-saqib. Ya. Kemudian di jawaban sumpah in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, ya. Nah, itu ada dua di situ, ada dua bacaan, ada inna atau in, ya. Ada inna atau in, ya. Kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, ya. Ya. Ini adalah jawaban sumpah. Nah, in huruf nafi ya atau syarat, ya, dia juga huruf nafi atau di sini dia nafi tapi dia juga syarat. Maka kullu menjadi mubtada, nafsin mazrufnya kan dzaraf atau mudhaf ilaihi karena dzaraf mazruf itu sama dengan mudhaf ilaihi, ya. Jadi nafsin itu bagian dari kullu, ya. Lama huruf hasr yang bermakna ilah, ya. Yang bermakna illah, ya. Pembatas alaiha jar majrur terhubung pada khobar hafiz dan hafiz adalah khobarnya, ya. Ya. Yaitu pada setiap jiwa manusia terdapat malaikat yang diutus Allah, ya, agar melindunginya dari berbagai macam bencana dan penyakit. Ya, Masya Allah, ya. Di antara kebaikan Allah kepada manusia adalah Allah mengutus malaikat yang khusus untuk menjaga kita dari bencana dan penyakit, ya. Masya Allah. Jadi ini makanya siapa yang kufur kepada Allah tambah kurang ajar, ya. Sudah Allah utus malaikat tiap orang, malah dia kufur kepada Allah, ya. Allah berfirman, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran, ya, baik di muka maupun di belakangnya, ya. Mereka menjaganya atas perintah Allah, ya. Makanya orang yang taat kepada Allah, Allah utus ini malaikat untuk melindunginya, ya. Jadi ada pelindung. Ya, ini yang pertama. Jadi ada malaikat yang melindungi, yang Allah utus, ya, hafiz. Hafiz si makna kedua adalah hafiz yang dalam hal mengiringinya, ya, menjaganya yaitu dalam hal menuliskan amalan, catatan amalannya, ya. Ya, dalam hal dia dijaga, maksudnya ada penjaga itu, hafiz itu penjaga misalkan penjaga orang pengawas, ya, penjaga dalam artian pengawas, ya. Itu dua-duanya ini benar karena dua-duanya Allah utus ini, ya, ya. Sebagaimana dalam surat, ya, Al-Infitor, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin
ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ini kan inna alaikum lahafidin. Dan sungguh bagi kami, bagi kalian lahafidin. Ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Hafidin diartikan mengawasi, ya. Menjaga tadi menjaga di sini juga bisa berarti mengawasi. Kiraman katibin, yang mulia yang mencatat segala apa yang engkau kerjakan, ya. Ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Ya, inilah malaikat yang Allah utus, ya. Dan juga Allah berfirman dalam surat Qaf, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ya. "Iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ya. Yaitu sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, ya. Dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya, ya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Tidak ada satupun ucapan yang dia ucapkan, melainkan malaikat pengawas selalu siap untuk mencatat, ya. Ketika Allah perintahkan mereka untuk mencatat, maka seluruh jenis ucapan, seluruh jenis perbuatan mereka catat, ya. Sampai-sampai sebagian manusia ketika dibangkitkan kelak di hari kiamat terheran-heran dengan isi catatan buku catatan amalnya. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira, ya, wala yuzlimu rabbuka ahada. Ya, apabila diletakkan kitab dan diletakkanlah kitab catatan amal di atas timbangan, maka orang-orang yang mujrim, yang penuh dosa, ketakutan, musfikina, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya. Mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana, alangkah celakalah kami, mali hadza alkitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak meninggalkan suatu apapun, baik yang kecil sampai yang besar, melainkan ditulis. Kata para ulama, sampai-sampai dia bilang A, dia bilang B, dia bilang C, sekedar bilang begitu saja, malaikat catat, ya. Biar yang tidak ada dosa, yang mubah-mubah dicatat, apalagi yang dosa, ya. Jadi wa wajadu ma amilu hadira, seluruh apa yang diamalkan dihadirkan di kitab catatan tersebut, ya. Makanya itu, ya, meskipun kita bertobat, meskipun kita sudah bertobat, tetap kan ada catatannya, ya. Jadi itu kenapa ini diantara ini untuk menjaga meminimalisir kemaksiatan adalah karena tetap dicatat, ya, meskipun nanti ditulis setelah misalkan itu, oh, dan dia bertobat, gitu. Tapi kan nanti kan kita lihat juga kan, ya, itu diantara ini, ya. Dan juga bukan cuma ucapan dan perbuatan, ya. Bahkan yang masuk ditulis oleh malaikat adalah amalan hati, dan ini dengan pemberitahuan Allah kepada mereka. Jadi ria itu kan hati, tidak disebut suudzon kepada Allah, kepada kaum muslimin sesama saudaranya. Ya, semua hasad, ya, kiber, ujub, yaitu semua dicatat oleh malaikat juga, ya. Dan Allah yang menjadikan malaikat mengetahui manusia. Demikian juga yang baik-baik, ya, ada niat baik, ya, ada keikhlasan, ya, ada ketulusan, ya. Nah, di situ ini Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanati wassayyi'at, summa bayyana dzalik," ya. Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, ya. Siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi tidak jadi, maka Allah tetap menuliskan sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamna biha fa'amalaha, ya. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila
sab'imi'ati di'fin ila adha'afin katsirah, ya. Jika dia berbuat, ya, berbuat di sini, para ulama bilang berbuat di sini semenjak bahkan ketika kita mengucap saya mau melakukan ini. Nah, itu sudah berbuat itu, ya. Jadi dia sudah mengutarakan dengan lisannya, itu sudah masuk dalam perbuatan karena dia tanda dia sungguh-sungguh itu dia mengucapnya, ya. Saya begini. Jadi mengafirmasi, ya. Menekankan dengan lisannya, bukan cuma di hati, ditekankan lisannya. Sebagaimana dunia milik 4 golongan kan, ya. Itu yang golongan kedua dan golongan keempat, ada yang beruntung dan ada yang celaka gara-gara lisannya. Jadi ada yang melihat orang yang berbuat buruk, ya, kemudian hatinya ingin sampai diucapkan dengan lisan, kalau saya seperti dia, saya begitu juga. Akhirnya dia kena dosa, walaupun dia tidak punya ini. Demikian juga ada orang yang lihat orang alim, orang soleh, ya, kemudian hatinya benar, dia bilang, saya kalau saya saya ingin seperti dia. Nah, itu dapat pahala meskipun dia tidak seperti itu, karena dia sudah mengucap. Ya, dari semenjak ucapan itu sudah disebut perbuatan, ya. Jadi Allah maafkan apa yang terlintas di dalam hati kita. Yang tadi kan atau terus kalau tidak jadi ini belum disebutkan keburukan, ya. Nah, kalau keburukan kalau belum diucapkan, ya, atau diusahakan, dia masih tidak dicatat. Cuman sebatas masih di dalam hati. Belum sampai diucapkan, belum sampai diusahakan, ya. Ketika sudah diusahakan, udah ada persiapan, disitulah dicatat, baik dari kebaikan, bahkan kebaikan itu sebelum dia lagi ketika usaha sudah mulai catat, bahkan pas niat sudah dicatat, ketika usaha dicatat, ketika mengerjakan dicatat, ya, Masya Allah, ya. 10 kali sampai 700 kali lipat kecuali saum, ya, kecuali puasa. Puasa itu terserah Allah mengganjarnya. Jadi puasa tidak ada batas. Kalau selain puasa 700 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa Allah sendiri, ya. Allah sendiri yang menentukan bagaimana nilainya. Maka jangan kita sia-siakan pahala puasa kita. Kemudian di sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamina. Dan siapa yang ingin niat buruk tapi tidak jadi mengurungkan niatnya, justru Allah tulis sebagai kebaikan, ya, sempurna, kebaikan yang sempurna. Maka itu kalau ada niat buruk itu bisa jadi kebaikan jika kita menolak menghilangkan niat di dalam hati. Nah, itu ketika kita menghilangkan niat di dalam hati, itu pahala. Atau ketika kita sudah mulai usaha tapi kita batalkan, sudah tidak jadi. Itu juga pahala, ya. Jadi itu juga dinilai pahala. Wa in hamna biha fa amilaha, jika dia berniat dan mengamalkannya, kataballahu sayyi'atan wahidatan. Berbeda kalau buruk, keburukan cuma Allah catat satu, melakukan satu buruk, satu. Nah, jangan bermain matematika dalam hal ini. Maksudnya, bagaimana maksudnya? Ada orang yang begini. Kan kalau saya melakukan kebaikan kan 10 kali. Kalau saya melakukan kejahatan 1 kali. Jadi berarti kalau saya melakukan 10 kejahatan dulu, baru akan saya lakukan 1 kali kebaikan, sehingga impas kan? Pertanyaannya, apakah kita yakin ketika kita melakukan kebaikan, pasti diganjar oleh Allah? Kan kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Nah, itu jawaban dari para ulama. Jadi jangan hitung-hitung. Kalau catatan sudah pasti itu dosa sudah pasti. Sudah pasti dicatat, sudah pasti dosa. Ya. Masalahnya kalau kebaikan, kita tidak tahu kan, bisa jadi tidak ikhlas, bisa jadi tidak dapat pahala karena niatnya dari awal tidak betul, ya. Jadi itu hati tidak boleh bermain seperti itu, ya. Karena dan juga kalau keburukan kita juga tidak tahu bisa bertobat atau tidak. Jadi jangan coba-coba, ya. Kalau jatuh khawatir tidak bisa ini. Jadi jangan bermatematika dengan bermain-main dengan yang tersebut. Jadi kita kebaikan diusahakan semaksimal mungkin, keburukan dihindari, dan kalau sudah terlanjur banyak-banyak beristighfar, bertobat. Ya, lanjut. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, ya. Ini kalimat baru lagi. Ya, fa di situ istinafiyah, lam di situ amar, kan fal. Kalau dulu kita kan kenal fal.
ya fal, ya. Lam lama liwal fal. Nah, sekarang kita pisah. Fa istinafiyah, lamnya itu lam untuk jazm, lam amr, ya. Lam sukun itu adalah lam jazm, lam amr, ya. Yanzur itu di situ mudhari majzum karena ada fal, karena ada lam amrnya. Domirnya huwa yaitu al insan, ya. Min ma khuliq jar majrur terhubung kepada yanzur. Jadi ya min ma. Jadi mausul silah, ya. Min jar ma itu harusnya ma ini dia dibaca ringan, tidak dipanjangkan. Ya, khuliq adalah mausul. Silahnya berupa madi majhul, ya. Madi majhul, khuliqo, ya. Madi majhul, ya. Jadi UIA, lihat ya. Huruf pertama dhammah, huruf kedua kasroh, huruf ketiga fathah, UIA. Dia tanda nyata fi'lul madi yang domirnya yang apa, yang bentuknya majhul, dikira-kira, maksudnya yang di pasif, yang pasif. Jadi pelakunya sudah ketahuan, ya, yang menciptakan siapa? Allah. Jadi tidak perlu khalaqallah mimma khalaqallah. Jadi tidak tidak ini sudah ini tidak perlu lagi di ini. Jadi karena sudah ketahuan makanya dibuat pasif juga tidak apa-apa. Khuliqa min ma'in dafiq, ya. Khuliqa, ya, fi'lul madhi majhul, ya. Naibul fa'ilnya adalah karena dia majhul maka dia naibul fa'il huwa, dikira-kira. Naibul fa'il tidak perlu disebutkan, ya. Beda kalau fi'lul madhi biasa maklum disebutkan siapa. Kalau khuliqa sudah huwa ketahuan Allah, tidak perlu disebutkan, ya. Ya. Kemudian min ma'in, ya, jar majrur terhubung kepada khuliqa, ya. Dafiq adalah sifat pertama dari ma'in, ya. Ya. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, ya. Itu naat kedua dari ma'in. Yakhruju mudhari marfu dhamir huwa yaitu ma, ya. Min baini sulbi wat taraib jar majrur terhubung kepada yakhruju, ya. Ininya dzaraf madzhuf baini sul. Kalau baina itu ada dua kan? Baina di antara apa? Jadi dzaraf baina itu ada dua. Di antara apa? Yang pertama wa, yang kedua. Jadi masih bagian dari madzhuf as-sulbi wat taraib. Ya, harus ada dua karena baina itu menjelaskan antara, harus dua, ya. Ya, di sini falyanzuril insanu mimma khuliq, ya. Maka Allah mengingatkan manusia betapa lemahnya asal kejadiannya, ya. Ya, sekaligus membimbingnya untuk mengakui hari kemudian, yaitu hari berbangkit, ya. Jadi sebagaimana Allah menciptakannya dengan mudah, maka Allah pun mampu untuk menghidupkannya kembali dengan mudah. Allah berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ya, dalam surat Ar-Rum, dia yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, ya. Ini membantah orang-orang kafir, mereka terheran-heran, kok bisa nanti kita dihidupkan kembali sedangkan kita sudah jadi tulang belulang. Ya dulu juga kamu belum jadi apa-apa, ya. Dulu juga kamu cuma setetes air jadi manusia. Maka ketika tulang belulang menjadi manusia lagi, mudah bagi Allah, ya. Ya. Khuliqa min ma'in dafiq, ya. Tercipta dari, dia diciptakan dari air yang terpancar, yaitu ketika air mani laki-laki bertemu dengan sel telur wanita. Maka ketika pencampurannya menjadikan dia menjadi manusia, ya. As-sulbi, sulbi tulang sulbi lelaki, wat taraibi adalah tulang dada wanita. Ya, ayat ini adalah peringatan dari Allah agar manusia tidak lupa diri, ya. Sebagaimana ini At-Tariq ada surat Makkiyah, maka diturunkan kepada orang musyrik. Jadi surat-surat yang Makkiyah itu kita pelajari, karena itu juga sebagaimana kita sudah sebutkan yang pertemuan sebelumnya di Al-A'la, kalau pendekatan Allah terhadap orang yang masih musyrik karena mendatangkan keimanan dulu, ya. Merangsang keimanan untuk agar ada di dalam diri orang tersebut.
merangsang agar takut kepada Allah, ya. Sehingga kalau dia takut baru turun ayat hukum. Nah, ini Allah mengharamkan begini, Allah menghalalkan begini. Ya, jadi dia tunduk karena dia sudah takut, ya. Nah, Allah berfirman, Allah di sini Allah mengingatkan terhadap mereka, jangan sombong. Kamu tuh dahulunya cuman air, bahkan air yang ini summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, ya. Kemudian kamu jadikan kami, ya, kemudian dia menjadikan keturunan Nabi Adam dari saripati air yang hina, ya, air yang hina, min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, ya. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Ya, jadi jangan sombong. Ya, tadinya kita cuman air yang hina. Ya, bahkan dia juga keluar dari kemaluan. Ya, keluar dari kemaluan bapaknya dan juga keluar dari ibunya. Jadi kaifa yatakabbaru, kata Hasan Al-Basri, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli wa marrataini. Ya, siap bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing 2 kali, ya. Pertama dia keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mandi, kedua dia keluarkan dari kemaluan ibunya ketika dia masih bayi. Jadi 2 kali keluar dari kemaluan, ya. Manusia harusnya tidak menjadikan dia sombong. Di sini Allah ingatkan terus. Makanya fungsi kita membaca Al-Qur'an itu terus mengingatkan, terus jadi membaca Quran terus-terus, biarlah sudah pernah baca baca lagi, untuk tetap terus diingatkan dengan ayat-ayat Allah, ya. Itu. Jadi ininya juga begini, jadi makanya orang yang sering baca Al-Qur'an dan paham harusnya tidak sombong, ya, karena dia diingatkan tentang dirinya, tentang kebesaran Allah, ya. Jadi agar dia, ya, kemudian ya, Allah di sini intinya yang mengingatkan manusia hadir dari sesuatu yang hina. Maka tidak boleh dia sampai angkuh, ya, tidak merasa lebih hebat. Bahkan Allah membandingkan penciptaan manusia dengan langit. Antum asaddu khalqan amis sama banaha. Ya, apakah penciptaan kalian lebih hebat ataukah langit yang Allah bangun? Makanya di awal ayat was-samai, ya, langit itu lebih hebat daripada kamu, gitu, ya. Jadi penciptaan langit lebih hebat daripada engkau, ya. Ya. Nih, dalam Allah juga bilang la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh benar-benar penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, ya, tetapi manusia tidak mengetahui, ya. Ya, di sini. Maka di situ Allah mulai kan bilang kalau Allah mampu menciptakan manusia dari uh, air jadi manusia, ya. Kemudian Allah tarik dia. Lihat di sini adalah tata cara argumentasi yang Masya Allah, ya, langsung dari ini untuk mengajarkan kita bagaimana berargumentasi terhadap orang-orang kafir. Jadi masuk dulu logika di situ. Masuk logika di situ, maka Allah berfirman, innahu ala roji'ihi laqadir. Kalau Allah mampu untuk menjadikan dari air jadi manusia, tentunya Allah juga mampu untuk menjadikan yang dari tulang belulang ke manusia biasa, ya. Roji'ihi menggabalikannya, laqadir. Nah, di sini roji'ihi adalah di situ ada ada 4 pendapat, ya. Ada 4 pendapat. Ya, pendapat pertama, hi itu kembali kemana? Roji'ihi. Hi itu mengembalikannya, ya. Innahu, kita bahas dulu. Inna, ini jumlah ismiyah, huruf yang serupa dengan fi'il untuk taukid. Hu isim inna ala roji'ihi, jar majrur terhubung pada khobar qadir, ya. Qadirun, khobarnya lam taukid, ya. Yauma tublas sarair, dzaraf madzruf terhubung kepada roji'ihi, ya. Ya, kemudian fama lahu min quwwatin wala nasir, fa di situ melanjutkan 12 sarair, ma, ya, adalah
artinya itu laisa, ya ma di situ ma laisa. Nah, ya, ma laisa yang itu ya, yang atau manafi ya, manafi lahu jar majrur terhubung pada khobar muqaddam yang dikira-kira min quwwatin wala nasir jar majrur lagi ya. Min quwwatin wala nasir. Wa di situ melanjutkan majrur, makanya nasirin ya. Ya, untuk roji'ihi, hi itu kembalinya kemana? Sebagian pendapat ulama bilang adalah uh, kembali kepada air min ma'in dafik ya, kembali ke air mani. Jadi Allah mampu mengembalikan lagi. Kalau Allah mau, Allah bisa balikan lagi itu air mati ke tempat asalnya. Ya, ya. Sebagaimana Allah mampu. Kalau Allah mau Allah mampu. Seperti air susu keluar dari itu, dari sapi, Allah masukkan lagi boleh, mampu. Allah Maha Kuasa. Ya. Kedua adalah Allah mampu mengembalikan mani manusia menjadi mani lagi, ya. Jadi Allah langsung langsung tiba-tiba dia jadi air yang bercampur saja. Allah mampu. Itu pendapat ketiga adalah mengembalikan mengubah dari tua menjadi muda, ya. Dari muda menjadi anak-anak, dari bayi Allah mampu, ya. Allah mampu, ya. Yang keempat dan yang lebih benar yaitu Allah mampu untuk mengembalikan kembali manusia, ya. Ya. Itu yang menurut konteks keseluruhan ayat. Dan ini yang dipilih oleh Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Pendapat ini yang lebih kuat, ya. Sebagaimana didukung oleh firman-Nya wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ya. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, ya. Dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulangnya kembali, ya. Dan itu lebih mengulangnya kembali yaitu dari mati dihidupkan lagi. Sebagaimana tadi dari tidak ada sama sekali Allah hidupkan, maka ketika yang sudah mati, yang tadinya hidup sudah mati, dihidupkan kembali lebih mudah lagi harusnya dong. Kan tadinya tidak ada sama sekali, yang tidak pernah tersebut namanya, tidak ada sama sekali. Ada itu lebih sulit daripada yang sudah ada diadakan kembali, ya. Yang sudah ada itu kan tadinya orang yang mati itu kan sudah ada. Allah adakan kembali, maksudnya Allah adakan kembali itu harusnya yang dia alangkah mengherankan ya orang yang kufur terhadap sesuatu yang diadakan kembali daripada padahal tadinya dia tidak ada sama sekali, ya. Itu ya. Ini di sini, ya. Kemudian ini tergambarkan dengan ayat setelahnya, ya. Ya itu, maaf ya. Ayat setelahnya itu yauma tubla sarair, ya. Yauma tubla sarair, ya. Pada hari ketika disingkapkannya, ya, hal-hal yang rahasia, semua rahasia. Jadi semua rahasia itu banyak. Rahasia yang disimpan di dalam hati, rahasia yang misalnya orang munafik kan menyimpankan kemunafikan dalam hatinya. Atau rahasia yang sudah diucap atau dikerjakan tapi tidak diketahui orang lain. Dia mengucapkan atau melakukan sesuatu, ya. Dia sudah ucapkan, dia sudah perbuatan tapi orang lain tidak tahu. Nah, ini juga rahasia ditublah, ya, benar-benar ditampakkan, ya. Imam Ibnu Katsir membawakan hadis, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yurfa'u likulli ghadirin liwa'un indastihi yuqalu," ya. "Hadhihi ghadratu fulani bin fulanin," ya. Ya, ini bagi tiap-tiap orang yang hianat, ya, yaitu akan dipasangkan bendera di bagian bokongnya, ya. Lalu di bendera itu tertulis inilah ada pengkhianatan si fulan dan si fulan, ya. Makanya kita hati-hati dari seluruh jenis pengkhianatan karena nanti Allah akan hinakan, ya. Kelak di hari kiamat nanti
Allah hinakan, ditaruh bendera. Ini yang mau tarik siapa? Kan ada misalnya ada pengkhianat dan dia tidak ketahuan seumur hidupnya. Selama akhirnya di sana di kiamat dibongkar. Ini ternyata yang berkhianat ini si fulan. Ya. Jadi semua yang di ini ya yang masalah perbuatan, perkataan maupun masalah hati semuanya akan dibongkar di hari kiamat ya. Famalahu min quwwatin wala nasir. Maka dia tidak punya kekuatan untuk ya maupun penolong ya untuk keluar untuk lari dari azab Allah ya. Ketika sudah tampak dan sudah ditimbang dan dia dimasukkan ke dalam azab Allah, maka dia tidak ada lagi kekuatan. Dulu dia berbangga-bangga dengan kekuatannya, di sana Allah lebih berkuasa, lebih kuat daripadanya dan Allah berkuasa untuk tidak menjadikannya dia memiliki kekuatan apapun dan dia tidak punya penolong. Tadinya dulu di bumi punya banyak golongan ya, punya banyak penolong ya yang menolongnya. Ketika nanti di hari kiamat tidak ada ya, tidak ada. Yang biasa menolongnya justru membencinya ya. Makanya Allah berfirman, "Idza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun." Ketika sangkakala ditiup ya, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka. Tidak pula mereka saling bertanya karena untuk lebih pikirkan diri sendiri. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, pada lari itu manusia lari dari keluarga saudaranya. Dari ibunya dia lari, dari bapaknya dia lari, dari istrinya dia lari, dari anak-anaknya dia lari. Karena mementingkan dirinya sendiri. Ini sudah ditampakkan rahasia-rahasia, so bagaimana lagi ya? Jadi tidak lagi berpikir tentang orang lain, dirinya sendiri ya. Di situ. Jadi di sini juga adalah bantahan terhadap orang yang terlalu melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh itu kelak nanti di hari hisab tidak akan bertanggung jawab. Ya, kalau apalagi itu orang-orang yang sesat. Ya, sebagaimana ini yang sekarang ini viral ini yang bilang 15 Ramadan dia bawa-bawa ke dukhon, ya, padahal tidak ada, akhirnya dia berdusta. Dia berdusta, dia bilang, oh tidak ada hadisnya palsu, padahal dulu baru sehari kemarin. Lihat ini ya, masih di dunia saja kita ditinggalkan, ya. Jadi jangan mengambil ya rujukan-rujukan yang aneh-aneh, ya rujukan-rujukan yang aneh-aneh. Jadinya dia berlepas diri, ini masih di dunia ini, ya. Dia tadinya yang sebelumnya yang bilang ada asap muncul, ya. Tahu-tahu terbuktinya dia berdusta, kan ini mempermainkan ayat-ayat Allah. Benar itu ada tanda-tanda hari kiamat, cuman mau disangkut pautkan dengan apapun itu tidak boleh, ya. Tidak bisa. Jadi orang bisa mengkufuri Allah karena di ucapan dia berapa banyak orang yang jadi ragu misalkan, benar enggak ini hadis? Karena jadinya begitu, ya. Jadinya orang jadi kufur gara-gara dia, ya. Ini kata ini disangkut pautan yang ternyata tidak ada. Nah, itulah yang jadi bikin orang padahal memang dia yang salah dari awal, disangkut pautkan ke yang ini. Nah, seperti itulah nanti di hari kiamat lah nanti orang-orang yang menyesatkan itu akan berlepas diri dari orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan ngadu ke Allah, ya Allah ini yang menyesatkan saya. Kata orang menyesatkan, ya kamu sendiri ikut saya. Nah, itu kan. Kamu kan ikut saya juga. Ya kamu juga berbuat juga. Ya itu. Ini masih di dunia sudah diingatkan. Jadi ini ambil ini contoh, jangan dijadikan rujukan yang tidak jelas ya, yang rusak seperti itu ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini masyikti min mali ya, la ugni anka minallahi say'a." Wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini ya, minta kepadaku masyikti minal mali, apapun yang kau mau dari harta ya. La ugni anka minallahi say'a. Aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun dari Allah ya. Ini Muhammad, habibnya para habib ya. Ujung-ujungnya habib ya. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi kemudian bilang
tenang saja nanti kami yang kasih. Ya tidak ada begitu. Rasulullah saja kepada anaknya langsung, Fatimah langsung katanya, minta saja apapun, harta apapun, tapi jangan, tidak bisa meminta, karena Rasulullah tidak berkuasa di atas, tidak bisa menolong dari Allah kalau amalan anaknya jelek. Nah, jadi ada yang mengaku-ngaku, kalau sekarang banyak yang mengaku-ngaku amalannya jelek, bahkan ada yang kena kemarin itu kena kasus di kepolisian, ya, itu tidak membantu, ya, nasab tidak membantu amalan, ya, siapa yang jelek amalnya, nasab tidak akan membantu amalan, ya. Kalau bagus ya alhamdulillah, berarti bagus. Kalau jelek ya nasab. Fatimah putri langsung dari Rasulullah, tidak bisa Rasulullah bantu, apalagi yang memang, kalau memang betul tersambung ya nasabnya, kalau apalagi sudah berdosa tidak tersambung, mengaku-ngaku tersambung, ya ini kan lebih parah lagi, ya. Jadi bahkan ya tidak bisa. Nabi Ibrahim saja tidak bisa menolong ayahnya ketika ayahnya kufur, ya. Demikian juga Bani Israel, keturunan para nabi dan rasul. Bani Israel, keturunan para nabi dan rasul, tidak ada gunanya. Bani Israel, rasul ada berapa? Ada puluhan rasul diutus pada mereka, keturunan langsung, tetap tidak ada manfaat ketika amalannya berkurang, amalannya justru berkebalikan, ya. Maka jangan tersilaukan dengan seperti itu. Jadi harus, alhamdulillah kita cintai orang-orang yang merupakan keluarga Nabi, apabila dia mencocoki syariat Nabi juga, ya, apabila dia cocok dengan apa-apa yang dibawa Nabi, ya. Tapi kalau dia berkebalikan, maka Abu Lahab juga keluarga Nabi, ya, ya. Maksudnya apa? Abu Thalib juga keluarga Nabi, ya. Abu Thalib keluarga Nabi, Abu Lahab keluarga Nabi, ya. Tapi tidak ada, karena berkebalikan dengan apa yang diamalkan Nabi. Jadi tidak bisa dengan orang paling dekat Nabi ini, ya. Jadi tidak bisa kita berdalih dengan itu. Sebagaimana sudah disebutkan, Fatimah saja tidak bisa ini. Makanya hendak kita berhati-hati, ya. Yang diutamakan adalah syariat Allah dan Rasulnya. Ketika sesuai, maka itu yang kita ikuti. Ketika melenceng, maka tidak ikuti meskipun dia punya nasab yang bagus, yang nasab yang bahkan dia masuk dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah. Semoga bermanfaat. Insya Allah bagian kedua ayat ini sampai akhirnya. Mudah-mudahan dicatat ini, ditulis ya, ditulis lagi, dicoba latihan. Nanti besok ketika pertemuan dikoreksi, ya, dan sambil menulis apa-apa yang perlu ditulis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.